Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yofi Oktaviana dengan NIM 21531175 Prodi PAI 4G dengan dosen pengampu Dr. Emmi Kholilah Harahap MPDI dengan mata kuliah Pemikiran Pendidikan Islam Kontemporer. Pemikiran pendidikan Islam menurut para tokoh. Yang pertama, menurut Hasan Langgulung. Yang kedua, menurut Harun Nasution. Dan yang ketiga, menurut Al-Ghazali. Menurut Hasan Langgulung, pendidikan Islam kontemporer dimaknai sebagai model pendidikan yang mampu menggagas dan memformat pendidikan Islam sebagai pencetus, penggerak perubahan dan pembentukan manusia yang unggul di berbagai aspek, baik aspek moral, sosial, intelektual maupun spiritual. Keterpaduan berbagai aspek tersebutlah yang juga digagas oleh Hasan Langgulung. Pemikiran Hasan Langgulung tentang pendidikan Islam kontemporer mampu menjadi telaah dari 3 aspek. Di antaranya, yang pertama, perkembangan potensi individu, adanya sebuah proses belajar yang merupakan gejala dari pendidikan dalam pandangan Hasan Langgulung. Menurut Hasan Langgulung adalah sebuah gejala dalam proses pendidikan. Tujuan dari belajar pun adalah senada dengan tujuan dari pendidikan, di mana individu bisa mengaktualisasikan segala potensi yang dimiliki dalam kehidupan sehari-hari. Teori ini melibatkan sebuah rangsangan dalam mempengaruhi, di mana munculnya sebuah respon dari individu dan pertautan atau connection antara rangsangan dalam respon SR-DES. Sedangkan teori kognitif Hasan Langgulung. Yang kedua, menurut Harun Nasution, berdasarkan hasil kesimpulan bahwa Harun Nasution menggunakan istilah Islam rasional tetapi tetap mempunyai tujuan yang sama, yaitu perlunya mengkaji kembali ajaran-ajaran Islam dengan menggunakan nalar rasional yang islamis agar umat Islam dapat merespon dan menjawab seiring perubahan globalisasi dan perubahan zaman serta mampu mengejar ketertinggalan. Kemudian, pendidikan Islam menurut pemikiran Harun Nasution bisa dipandang dan diterapkan secara religius, menjadikan pendidikan lebih mendapatkan banyak ruang untuk mempelajari ajaran penyembahan Tuhan dengan tidak melupakan ajaran akademik pada zaman sekarang ini. Menurut Al-Ghazali, Al-Ghazali menulis masalah pendidikan dalam sejumlah karyanya, di antaranya dalam Fatihah Al-Ulum Ayyuha Al-Walad dan Ihya Ulum Ad-Din. Dalam Ihya Ulum Ad-Din, Al-Ghazali memulai tulisannya dengan uraian tentang keutamaan ilmu dan pendidikan, lalu memberi predikat yang tinggi kepada ilmuwan dan para ulama dengan dikuatkan oleh firman Allah, pengakuan Nabi dan Rasul, kata-kata pujangga, ahli hikmah dan ahli pikir. Al-Ghazali begitu banyak mengungkapkan ketinggian derajat dan kedudukan para ulama yang sering diulang dalam berbagai kitabnya. Pembicaraan Al-Ghazali mengenai pendidikan yang terdapat dalam Ihya berkisar pada 3 hal pokok,
Yang pertama, penjelasan tentang keutamaan ilmu pengetahuan dan kebodohan. Yang kedua, pengklasifikasian ilmu yang termasuk dalam program kurikuler. Yang ketiga, kode etik bagi pendidik dan peserta didik. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.